Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nopriansyah Lubis. Bapak akan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga pada hari ini anak-anak sehat selalu, tetap jaga kesehatannya, tetap ikuti protokol yang dilakukan atau yang diseru oleh pemerintah. Oke, materi hari ini kita tentang kolonialisme dan imperialisme. Apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme? Nah, kolonialisme itu sama seperti penjajahan, bagaimana bangsa lain datang ke Indonesia lalu memeras atau mereka mengambil yang dari sumber daya alam yang ada di Indonesia lalu dibawa dan dijual kembali ke sana. Imperialisme juga sama, maksud dan tujuannya tetap sama. Nah, kenapa kolonialisme dan imperialisme itu datang ke Indonesia? Nah, awalnya itu sejak kejatuhan Konstantinopel di tahun 1400, yang dimana Raja Fatih pada saat itu memimpin Konstantinopel dan mengusir orang-orang yang bukan asli dari Konstantinopel, kebanyakan itu dari Roma, orang-orang Roma, untuk tidak menduduki Konstantinopel. Lalu sistem perdagangan langsung bubar. Bukan bubar, tapi dikuasai kembali oleh Konstantinopel. Jadi para penjajah dari bangsa barat tidak bisa semena-mena kembali untuk masuk ke Konstantinopel, karena Konstantinopel merupakan salah satu pusat perdagangan yang cukup padat pada tahun 1400, 1500 sampai di 1700. Nah, di Indonesia sendiri kenapa mereka datang ke Indonesia? Iya, mereka datang ke Indonesia itu untuk berdagang awalnya, lalu menjelajah seperti Marco Polo, Columbus gitu. Lalu ada juga niat mereka untuk menyebarkan agama. Nah, jadi kedatangan mereka itu sebenarnya niatnya awalnya baik, tapi tujuan akhirnya buruk. Nah, simpelnya seperti itu gitu. Jadi kepada adik-adik, kepada anak-anak bapak sekalian, jika misalnya ada orang datang dengan niat awal baik, endingnya buruk, itu mungkin bisa dibilang dengan penjajah jenis baru mungkin. Atau jika anak-anak sekalian merasa awalnya baik akhirnya buruk, bisa jadi itu bentuk PHP yang baru. Oke, kita lanjut kembali. Sebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu seperti Portugis, Belanda, Inggris, itu untuk mencari 3G, yaitu gold, glory, gospel, yang dimana pertama gold itu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak dan bahan tambang serta bahan-bahan lainnya yang sangat berharga. Nah, pada saat itu yang sangat berharga itu bukan hanya cuma emas dan tambang gitu, tapi rempah-rempah menjadi aset yang paling mahal pada saat itu. Di abad ke-7 Indonesia sudah membuka yang namanya jalur dagang di Barus dengan menjual kafur barus yang dimana untuk diimpor ke daerah Asia Timur. Nah, bukan rempah-rempah, jenis rempah-rempah di tahun 1800, di tahun 1700, Lampung, dari ujung Lampung sampai ke Aceh, rempah-rempah kita yang terbaik. Lampung punya cengkeh, punya kemiri juga gitu. Kita di sini punya teh, di Jawa juga punya teh. Jadi rempah-rempah itulah yang diambil oleh pihak bangsa barat untuk dibawa ke negara mereka gitu, untuk dijual dan dikelola kembali. Itu yang dinamakan gold, emas. Lalu glory itu memburu kejayaan atau superioritas dan kekuasaan. Nah, jadi kenapa dinamakan penjajah gitu? Kenapa bahasa penjajah itu bisa timbul? Penjajah itu adalah menguasai suatu wilayah, lalu memberikan hak dan memberikan tekanan kepada wilayah tersebut gitu. Nah,
bangsa barat datang dinamakan glory untuk mengambil kekuasaan, berarti hak untuk menjajah. Jadi mereka itu seperti ingin menguasai negara yang mereka jumpai tersebut gitu. Nah, bukan hanya Indonesia, sebenarnya banyak di Asia Tenggara ini, termasuk Malaysia masih di bawah ke kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth. Nah, Indonesia sebenarnya wilayahnya itu ada beberapa negara ada beberapa negara yang memegang wilayah penting. Seperti Aceh pernah dipegang oleh daerah Konstantinopel dari Turki, kerajaan Aceh. Baru Kesultanan Serdang juga sama, itu di daerah Deli Serdang kita. Lalu di Batavia, Jawa, Kesunanan Surakarta, Kesunanan Yogyakarta itu juga pernah dipegang oleh raja. Wilayah dari bangsa barat lain datang Indonesia gitu, pernah dipegang dan pernah dikuasain. Jadi pada saat dulu namanya itu masih bukan Indonesia, tapi Hindia Belanda. Kalau India Belanda, Hindia. Jadi masih Indo. Belum namanya belum Indonesia, masih sebuah wilayah kepulauan saja. Belum ada pernamaan namanya Indonesia, belum ada. Lalu yang ketiga itu gospel, itu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Iya. Jadi penyebaran agama itu awalnya itu bukan tidak ada maksud gitu mereka datang. Ingat di tahun 1000, di tahun 1500, di tahun 1400 pedagang-pedagang dari Arab Saudi itu sudah datang ke Jawa gitu. Di tahun 700 sebelum Masehi, pedagang-pedagang dari Timur Tengah, dari Arab itu udah datang ke ujung Sumatera di Barus. Selain mencari kapur barus, mereka juga menyebarkan agama gitu. Nah, penyebaran agama pertama itu Islam di tahun 1400, di 1500 di Jawa, di 1300 1200 di Samudra Pasai, 700 Masehi di Barus. Nah, ketika bangsa barat datang, mereka ingin merubah itu gitu. Yang dirubahnya itu agama dengan menggunakan agama Kristen gitu. Nah, penyebaran agama inilah yang mulai menjadi sebuah hal yang sangat kuat. Jika bisa menyebarkan agama secara meluas, maka bangsa barat bakalan bisa menguasai rakyatnya secara keseluruhan. Mengapa agama menjadi sangat penting, itu alasannya gitu. Mungkin Bapak cuma sampai sini. Jika nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan kembali. Jika tidak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nantinya dan akan saya kirimkan ke dalam grup. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol dari pemerintah.